Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurul Atika dengan NPM 231446078. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik jigsaw dalam konteks dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan serta teori-teori pendukungnya. Nah, teknik jigsaw adalah metode pembelajaran komparatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971 sebagai respon terhadap masalah segresi rasial di sekolah-sekolah Amerika. Nah, metode ini itu didesain seperti permainan puzzle, di mana setiap siswa merupakan potongan penting dari puzzle tersebut yang harus lengkap untuk memahami keseluruhan materi. Nah, dalam praktiknya siswa dibagi menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap anggota kelompok asal ditugaskan untuk menguasai bagian materi tertentu. Kemudian siswa dengan materi yang sama dari berbagi kelompok asal berkumpul membentuk kelompok ahli untuk mendiskusikan materi tersebut secara mendalam. Kemudian saya akan membahas mengenai dimensi yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama yaitu dimensi sosial. Nah, dimensi sosial sangat mempengaruhi pendidikan melalui struktur masyarakat, nilai budaya, dan norma sosial. Dalam konteks teknik jigsaw, dimensi sosial terimplementasi melalui pengembangan keterampilan sosial siswa, pembelajaran berbasis kerja tim, dan pengurangan prasangka antar kelompok, serta penerapan kesetaraan dalam proses pembelajaran. Nah, studi oleh Robert Slevin menunjukkan bahwa implementasi teknik jigsaw secara konsisten meningkatkan hubungan sosial positif antar siswa, terutama dalam lingkungan belajar yang beragam. Di Indonesia, penelitian oleh Anita Lee menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan sosial siswa yang belajar dengan metode komparatif seperti jigsaw. Selanjutnya, dimensi politik. Kebijakan pendidikan selalu dipengaruhi oleh konteks politik. Nah, beberapa aspek dimensi politik yang mempengaruhi implementasi teknik jigsaw yaitu kebijakan kurikulum nasional, desentralisasi pendidikan, alokasi anggaran untuk pelatihan guru, standarisasi metode pembelajaran. Nah, menurut Michael Apple, kebijakan pendidikan sering mencerminkan kepentingan politik dan ideologi dominan. Nah, meskipun demikian, teknik jigsaw berpotensi menjadi alat demokrasi pendidikan karena menekankan partisipasi aktif semua siswa. Nah, selanjutnya yaitu dimensi ekonomi. Nah, aspek ekonomi juga berperan penting dalam pendidikan, seperti relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan, investasi dalam pengembangan metode pembelajaran inovatif, dan pengurangan kesenjangan ekonomi melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, Hanosek dan Wusman mengemukakan korelasi kuat antara kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan teknik pembelajaran yang efektif seperti jigsaw berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu teori-teori pendukung. Yang pertama, teori human resource. Teori ini memandang pendidikan sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga meningkatkan produktivitas individu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan modal manusia. Penerapan dan teknik jigsaw, metode ini mengembangkan keterampilan kolaboratif, pemecahan masalah, dan komunikasi yang merupakan komponen penting dalam modal manusia di era ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua, teori modernisasi oleh Alex Inkeles dan David Smith. Dalam buku mereka, Inkeles dan Smith berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk mentransformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Pendidikan membentuk manusia modern yang memiliki ciri-ciri seperti keterbukaan terhadap pengalaman baru, kesiapan untuk perubahan sosial, dan orientasi perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons dan Robert Merton. Dalam karyanya, Parsons memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari
dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Pendidikan sebagai salah satu subsistem memiliki fungsi utama untuk sosialisasi dan seleksi. Yang selanjutnya yaitu teori mobilitas sosial oleh Pitirim, Sorokin, dan Ralph Turn. Sorokin dalam Social Mobility mendefinisikan mobilitas sosial sebagai perpindahan individu dari satu posisi sosial ke posisi lainnya. Pendidikan sering dianggap sebagai elevator sosial yang memungkinkan individu dari latar belakang kurang mampu untuk meningkatkan status sosial mereka. Nah, teknik jigsaw juga mendukung mobilitas sosial melalui memberikan kesempatan setara bagi semua siswa untuk berperan sebagai ahli dan pemimpin, mengembangkan keterampilan komunikasi dan sosial yang penting untuk mobilitas ke atas, meningkatkan pencapaian akademis siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Turner membedakan antara mobilitas disokong dan mobilitas konteks. Teknik jigsaw lebih selaras dengan prinsip mobilitas konteks, di mana keberhasilan ditentukan oleh usaha dan kinerja individu, bukan oleh seleksi awal berdasarkan latar belakang. Selanjutnya, teori alokasi. Dalam buku The Cardian Society, Colin berpendapat bahwa pendidikan berfungsi sebagai mekanisme alokasi yang mengklasifikasikan dan mendistribusikan individu ke posisi tertentu dalam hierarki sosial dan ekonomi. Nah, Colin menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transmisi pengetahuan, tetapi juga tentang sosialisasi ke dalam budaya status tertentu. Teknik jigsaw mengajarkan keterampilan sosial dan norma interaksi yang bernilai dalam konteks profesional. Yang terakhir yaitu teori legitimasi. Dalam Reproduction in Education, Society and Culture, Burdin dan Passeron berpendapat bahwa sistem pendidikan cenderung mereproduksi dan melegitimasi ketidaksetaraan sosial yang ada. Sekolah menghargai dan menilai modal budaya yang umumnya dimiliki oleh kelas menengah ke atas, sehingga secara tidak langsung mendiskriminasi siswa dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah. Nah, teknik jigsaw di sini berpotensi menantang proses reproduksi sosial dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih demokratis dan inklusif, menghargai berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan, memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mengembangkan kepercayaan diri dan suara mereka. Bourdieu memperkenalkan konsep habitus untuk menjelaskan bagaimana disposisi dan kecenderungan yang tertanam secara sosial mempengaruhi kesuksesan pendidikan. Nah, teknik jigsaw dapat membantu siswa mengembangkan aspek-aspek habitus yang mendukung pembelajaran seperti kolaborasi dan dialog, terlepas dari latar belakang mereka. Jigsaw merupakan contoh konkret bagaimana metode pembelajaran dapat dirancang untuk merespon berbagai dimensi yang mempengaruhi pendidikan. Metode ini tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang krusial dalam masyarakat modern. Berbagai teori telah kita bahas, dari human resource hingga legitimasi, menyoroti bagaimana pendidikan, termasuk implementasi teknik jigsaw, tidak terjadi dalam ruang hampa. Pendidikan adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Tantangan bagi pendidik di Indonesia yaitu menghadapi teknik jigsaw sesuai dengan konteks lokal sambil mempertahankan prinsip intinya. Peneliti oleh Suryanto 2017 menunjukkan bahwa teknik jigsaw yang sesuai dengan budaya gotong royong Indonesia dapat meningkatkan tidak hanya hasil akademik tetapi juga nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa metode pembelajaran seperti jigsaw ini bukan sekedar teknik, tetapi merupakan manifestasi dari filosofi pendidikan yang memandang siswa sebagai partisipasi aktif dalam proses belajar. Dengan memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas, kita dapat mengimplementasikan metode ini secara efektif dan bermakna, berkontribusi pada kemajuan pendidikan dan masyarakat seluruh Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.